Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana menjelaskan video tutorial untuk menyambung hasil pembicaraan kita di rapat tadi. Di sini ada panduan KBM online yang Ana sediakan. Fungsinya ini untuk memandu saja ya, memandu bagaimana menjalankan aplikasi ketika kita belajar online. Secara garis besar, siklusnya belajar online itu yang pertama kita menggunakan Google Classroom. Ini ya, Google Classroom. Ya. Setiap guru harus download ini, Google Classroom. Dan kita sudah punya WA dong, WhatsApp. Ini untuk konfirmasi saja ya, pemberitahuan. Semua pembelajarannya berada di Google Classroom. Ya. Terus Google Drive ini adalah tempat penyimpanan dari Google Classroom, Google Form, dan Google Sheets. Ya. Kalau santri, kalau pelajar cukup mengakses Google Classroom saja. Ya, cukup mengakses Google Classroom saja. Kalau kita sebagai guru nanti akan menggunakan 4 fitur ini. Yang mana Google Drive ini tempat dari ketiga ini. Ya, Google Sheets, Google Form ya, dan Google Classroom. Sekarang kita bahas fungsinya satu-satu. Google Classroom itu fungsinya sama kayak kelas ya. Kita memberikan materi sama santri, terus kita diskusi sama santri di situ, memberikan tugas dan memberikan pertanyaan gitu kan. Ya, sama kayak kelas. Terus Google Form ini fungsinya adalah untuk membuat soal. Ya, ketika kita mau ujian UTS atau ujian UAS, kita mau bikin soal, dan soal ini atau pertanyaan ini akan kita kirimkan ke Google Classroom. Ya. Sebagaimana yang pernah kita lakukan di semester sebelumnya. Ya. Terus yang Google Sheets gunanya adalah untuk menampung hasil dari Google Form ini. Ya. Hasil ujiannya, data-data semuanya bisa ditampung di Google Sheets ini. Ya, sebenarnya fungsi lain dari Google Sheets banyak ya. Kita mau ngambil data hadir, ya, mau data-data yang lainnya. Ya, ini sama kayak Excel ya, sama kayak Excel. Ya. Sekarang mungkin video ini akan Ana bagi menjadi 3 bagian. Nanti ada video khusus untuk Google Form, ada video khusus untuk Google Sheets. Ya, sekarang kita masuk ke Google Classroom dulu. Bagaimana cara mengoperasikannya? Baik. Sekarang kita harus download Google Classroom ya, di sini ya. Ikonnya seperti ini, ya. Terus bagaimana ini kita sudah masuk ke Google Classroom ya. Ulang ya. Ini harus di-download di Play Store, Classroom. Tentunya kita sudah punya Google akun dong. Ya. Ini Google akun. Ana punya akun 3 di sini, ada di sini. Ini kelas-kelas yang sudah Ana bikin semuanya. Ya. Kelas-kelas yang sudah Ana bikin, Ana sediakan. Contohnya Tauhid 2B. Ya. Tapi di sini kan belum ada santrinya. Belum ada santrinya di sini ya. Ini hapus dulu. Ini belum ada santrinya. Ini tadi kena waktu kita simulasi ya, kita bikin ini nih. Ya. Type. Kita bikin kelas baru aja, kelas yang lain. Kita lihat di sini. Contohnya Tauhid 2A. Tauhid 2A ya. Ini kan masih kosong ya. Nanti awalnya seperti ini. Nah, di sini ada tiga menu ya. Yang pertama forum. Forum ini fungsinya untuk lalu lintas percakapan kita dengan semua santri. Ya, santri boleh bertanya di sini dan kita boleh jawab di sini, saling komentar-komentar. Dan forum ini bisa kita tutup ya. Bisa kita tutup, artinya santri nggak bisa komentar-komentaran, nggak bisa kirim postingan di sini kalau forum. Ya, contohnya kita mau bagikan sesuatu di kelas. Contohnya selamat datang di kelas
Selamat datang di kelas 2A. Ya, materi kita adalah tauhid, insyaallah ke depan. Terus kita bagikan ke santri, ke semuanya. Ya. Ini artinya semua santri baca di sini. Tapi ini kelasnya masih kosong ya, belum ada santrinya ini. Ini forum. Nanti santri bisa komentar-komentaran di sini. Terus di sini ada tugas kelas ya. Nah, tugasnya masih kosong. Nah, tugas ini cara bikinnya kita klik tombol tambah ini, tambah. Di sini ada beberapa pilihan. Ada tugas, ada pertanyaan, ada materi. Nah, kita fokus ke 3 ini saja, topik nggak usah. Ya, topik nggak usah. Tugas. Kalau pemberian tugas, kita mulai dari pemberi materi dulu. Pemberi materi ya. Jadi setiap pertemuan kita harus memberi materi pelajaran. Pemberi materi, kita klik. Kita harus berikan judul dan pertemuan keberapa. Contohnya pertemuan ke-1. Baik, judulnya apa? Bab pengertian akidah, contohnya. Pengertian akidah. Ya. Di sini ada materinya. Topiknya nggak usah dikasih ya. Nah, materinya boleh kita ini deskripsi. Contohnya materi ini silahkan dibaca atau didengarkan audionya. Jadi deskripsi ini lebih cenderung kepada perintah saja. Kejelasan dari mana materi ini. Terus kita tambahkan attachment. Ya, attachment itu untuk menambahkan materi. Materinya apa? Kalau kita berupa audio, ya, kita harus rekam. Ya, boleh rekam audio bisa di sini ya. Ya, rekam audio. Atau kita kirim file. Kita punya rekaman, terus kita kirim filenya. Ya. Contohnya, Ana mau rekam suara Ana dulu. Sini Ana rekam. Contohnya Ana mau rekam. Assalamualaikum. Tidak bisa merekam. Karena Ana lagi menggunakan screen recorder ya, jadi nggak bisa berfungsi ini. Contohnya punya rekaman ini ya, Ana kirimkan ya rekaman ini ya. Tadi Ana rename-kan namanya. Rename dulu. Ya, ini. Ana rename-kan dulu. Contohnya ini materi tauhid. Ya, Ana simpan. Materi tauhid 1. Simpan. Type. Terus kita upload dari Google Classroom tadi. Ya, file ya, kita download file. Terus kita cari dalam bentuk audio. Ya. Contohnya di sini materi tauhid. Ini ya. Berarti audio ini Ana download. Ya, bukan download, upload ya. Ya. Ana upload. Ya, mungkin agak lama karena ini filenya besar. Type. Ana cancel aja. Atau kita boleh kirim foto ya. Foto. Atau kita boleh kirim link. Ya. Type. Setelah kita, atau boleh juga kita kasih perintah karena mereka santrinya punya buku di rumah. Silahkan baca bukunya dari halaman 1 sampai 10 contohnya. Contoh ya. Kan nanti kita harus kasih materi dalam bentuk audio. Terus ini kita
kirim ya, kita kirimkan, posting. Nah, postingan ini bisa kita pilih ya. Ini titik 3. Mau dijadwalkan, artinya mau kita kirim kapan pelajaran ini. Contohnya jadwal kita ngajar hari Senin. Ya. Kita jadwalkan contohnya. Di sini ada hari Rabu. Kan hari Senin besok ya. Kita mau kirim tanggal 28 besok. Ya, atau 29. Ya, atau kalau sekarang 23 ya, mungkin kita kirimkan 25 ya. Ya, tanggal 25. Boleh. Kita kirimkan nanti. Oke. Terus jam berapa mau kita kirimkan? Biasanya kan kita jadwalnya belajarnya jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 12. Ya. Oke. Ini kalau kita jadwalkan. Baik. Kalau sudah kita jadwalkan, berarti nanti akan terkirim ya. Kita pencet jadwalkan. Insya Allah akan terkirim. Kalau enggak berarti kirim sekarang ya. Jadwalkan. Type. Insya Allah nanti di tanggal 25 akan terkirim materinya. Kalau mau kirim sekarang kita edit ya, terus kita hapus ini, terus kita langsung posting sekarang. Posting hari ini. Ya, insya Allah nanti akan muncul di forum santri. Ya ini. Santri akan lihat di sini. Ini pemberi materi ya. Terus setiap habis memberi materi kita harus memberi tugas. Tugasnya apa? Ya. Tugasnya apa? Kita klik di sini tugas. Tugas ya. Tugasnya harus sama dengan judul tadi. Judul materinya. Ini kan pertemuan ke-1. Berarti sini ada tugas pertemuan ke-1. Ya. Tugas pertemuan ke-1. Tugasnya ngapain? Contohnya kalau tauhid kita tulis ulang materi beserta harokatnya. Ya, ini kan kita tauhidnya berbahasa Arab. Jadi kita suruh santri tulis ulang dan lalu difoto dan dikirimkan ke kelas atau diupload ya. Diupload. Nah, perintahnya kita tulis di deskripsi ini. Dengan sangat jelas ya, tulis ulang materi beserta harokatnya lalu dipoto dan dikirimkan ke kelas. Ya, paling lambat tanggal 25. Tanggal 25 contohnya. Ya. Kalau kita kasih batas waktu di sini, tanggal berapa? Tanggal 25 contohnya. Atau tanggal 26. Ya. Berarti di sini kita ganti tanggal 26. Ya. Tanggal 26. Batas waktunya sampai kapan? Tanggal 26 itu jam 12 malam contohnya. Ya, berarti jam 23. Ya, oke. Lewat dari jam ini nanti santri nggak bisa lagi kirimkan. Ya, topiknya nggak usah dikasih ya. Nah, setelah ini ada penugasan kita kirim. Nah, sama dengan halnya memberikan materi, boleh kita jadwalkan ini. Ya, jadwalkan kapan kita kasih tugas ini. Maksudnya kapan kita kirimkan tugasnya ke kelas. Mau jadwalkan, mau besok kah atau mau hari apa gitu. Contohnya kita jadwalkan di sini. Kita mau kirim ini tanggal 25 contohnya. Atau tanggal 24. Ya, jam berapa? Jam 10 pagi. Insya Allah nanti jam 24 jam 24. Tanggal 24 jam 10 pagi tugasnya akan terkirim ke classroom. Ya. Terus atau kita kirim sekarang. Boleh. Kita kirim sekarang, jadwalkan ya. Atau kita ini nanti belum terkirim ini. Kalau ini kan sudah terkirim, sudah hitam ya. Kalau masih abu berarti belum terkirim. Kalau kita edit lagi mau kirimkan sekarang, berarti kita hapus ini. Terus kita kirim. Ya, penugasannya sudah terkirim. Type. Setelah itu ada yang ketiga, kita harus mengajukan pertanyaan setiap kali ada materi. Ya, contohnya hari ini kita memberikan materi baru. Nah, seharusnya kita memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah lalu.
ya, materi yang lalu. Contohnya kita sekarang memberikan materi yang kedua. Nah, kita harus memberikan pertanyaan dong hari ini. Nah, bikin pertanyaan, tambahkan pertanyaan. Baik. Pertanyaan adalah contohnya berapa rukun Islam? Contohnya seperti itu. Atau sebutkan semua rukun Islam, ya. Sebutkan rukun Islam. Ya. Ya. Silahkan langsung dijawab. Ya, pertanyaan. Batas waktunya ketika kita memberikan materi itu saja. Contohnya hari ini. Ya, kalau kita hari ini berarti tanggal 23. Ya, atau besok tanggal 24. Pertanyaannya harus semuanya dijawab. Ini untuk menguji apakah santrinya paham dengan materi yang kita kasih atau belum. Makanya kita beri setiap pertemuan itu pertanyaan singkat saja. Ya, bukan ujian ya, tapi pertanyaan singkat saja. Baik. Kalau bisa ini dijadwalkan sama dengan tugas. Ya. Atau jawabannya ini boleh dalam bentuk multiple choice ya. Ini kan jawaban singkat ya jawabannya. Kalau multiple choice berarti pilihan ganda ya. Ya, berarti pertanyaan berapa? Berapa rukun Islam? Ya. Berarti kita jawab sini yang pertama 6, ketiga 5, 3, 4 atau 3. Seperti itu. Ya. Nilainya 100. Tab. Ini kalau kita tanyakan tinggal kirim ini. Kirim. Tab. Maka santri akan melihat tugasnya di kelasnya seperti ini. Berapa yang mau dijawab? Dia akan jawab seperti ini. Tab. Itu berkaitan dengan Google Classroom. Tab. Mungkin itu saja. Karena anggotanya belum ada, nanti kita tambahkan atau kita simulasikan ya. Nanti kalau ada beberapa ustadz yang sudah masuk Google-nya, akun Google-nya, kita tambahkan di sini sebagai santri dan kita simulasikan bagaimana penampakan dari santri sendiri. Ya, penampakan Google Classroom dari santri. Seperti itu. Lanjutnya nanti kita mau bahas setelah ini videonya tentang Google Classroom. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.